Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah karya Syekh Abdul Salam Ibn Abdullah As-Sulaimani hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang tahapan atau langkah upaya yang bisa dilakukan setiap ayah, setiap ibu agar mendidik anaknya menjadi saleh. Terakhir yang kita bahas adalah menjaga Oh bukan. Kemarin. Menjaga rumah dengan Quran, dengan zikir dan salat. Menjaga rumah dari syaitan dengan tilawatul Quran, dengan al-azkar dan salat. Kalau yang sebelumnya membersihkan rumah dari alat-alat musik atau perangkat-perangkat apapun yang bisa terjadi maksiat. Yang terakhir, yang ke-16 ya berarti ya, menjaga rumah dengan zikir, dengan Al-Quran, dengan salat. Karena kalau setan sudah beranak pinak, merajalela di rumah, maka tentunya akan terjadi banyak masalah, akan terjadi banyak maksiat pula. Untuk setan tidur di rumah, makan di rumah, dan yang lainnya sudah kita bahas. Insyaallah kita masuk pada bab yang baru, yaitu at-tarbiyah min sinni sabi'ah ila ar-rabi'ah asyar. Mendidik anak dari umur 7 tahun sampai 14 tahun. Sekarang pendidikan dari anak umur 7 tahun. Kenapa kok disebut umur 7 tahun? Insyaallah nanti kita baca apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Qala Asy-Syaikh rahimahullahu taala: wa ba'da ayyablugha at-tiflu sinna as-sabi'ah wa hadha sin ahsan wa akhsab fatarat at-tarbiyah wa huwa sinnu adh-dhahabi lit-ta'allum wa bi khassah al-hifdh. Setelah anak mencapai atau berusia 7 tahun,
yang umur ini adalah umur terbaik untuk memulai pendidikan. Ya. Maksudnya yang dari sisi pemahaman. Wa huwa sinud dhahabi li ta'allum. Usia emas untuk belajar dan menghafal. Untuk belajar terlebih menghafal. Di sini nggak apa-apa si anak di umur 7 tahun atau sebelum itu dibiasakan mereka menghafal buta. Apa maksudnya menghafal buta? Menghafal ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang tidak tahu artinya mungkin. Surah Al-Fatihah nggak tahu artinya, nggak apa-apa dulu. Di umur 7 tahun atau sebelum itu. Ya beda dengan si anak ini kalau dia sudah masuk usia balik. Sebelum itu dia pun sudah harus diarahkan untuk menghafal yang tahu artinya. Terlebih hafalan-hafalan yang dipakai untuk sholat seperti surat Al-Fatihah, doa al-istiftah, zikir ruku, al-i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud. Nah ini mereka sudah ngerti artinya sebelum makna dan tafsir yang terkandung di dalamnya. Untuk menunjang mereka agar bisa khusyuk di dalam sholat setelah mereka balik. Ya. Nah jadi di umur 7 tahun atau sebelum itu diarahkan mereka untuk banyak menghafal. Ini terkhusus menghafal nih. Ya, usia emas dalam menghafal itu umur 7 tahun. Dan belajar tentunya nanti kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan tauhid ya dengan kaidah-kaidah yang luar biasa kepada anak yang sebelum umur 12 tahun. Ya. Jadi di saat anak sudah berusia 7 tahun, lebih diarahkan mereka untuk belajar terkhusus menghafal. Ya. Li khuluwi qalbihi minasyawaghil wal afkari allati yufakkiru fiha al-murahiqun, karena hati mereka, kalbu mereka masih bersih dari pikiran-pikiran anak-anak yang sudah mulai ABG, al-murahiqun. Murahiqun itu yang sudah mulai remaja. Udah banyak pikiran-pikiran atau hembusan-hembusan syaitan yang membuat mereka terlena sampai lalai dari at-ta'allum wal hifdz. Ya. Nah, jadi sebelum masuk usia itu si anak ini digembleng betul karena masih bersih, ya masih nggak ada pikiran aneh-aneh, ya nggak ada bisikan yang aneh-aneh. Ya karena sudah mulai banyak cabang. Kalau sudah masuk remaja sudah mulai banyak cabang pikirannya nih. Ya belum apalagi sekarang ya berbagai macam cara setan untuk menggelincirkan anak-anak kaum muslimin. Berbagai macam cara. Mereka orang-orang kufar ini mengeluarkan dana tidak sedikit ya untuk menghancurkan pemikiran anak-anak kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Anfal,
Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ayat 36. Surat Al-Anfal ayat 36. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka mengeluarkan dana mereka, harta mereka, royal mereka, liyasuddu an sabilillah, untuk menutup jalan orang-orang mukmin di jalan Allah, ya, untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah, ya, agar berbelok, enggak mereka terus di jalan Allah. Kalau sekarang macam-macam nih, ada perlombaan-perlombaan, ada pertandingan-pertandingan, ada nyanyian-nyanyian, ada musik-musik, lagu-lagu, sehingga banyak di kalangan kaum muslimin, entah berapa puluh persennya, ya, nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca Quran, tidak tahu tauhid, ya, bahkan sudah menjadi pemilik perusahaan sekalipun terkadang mereka mendatangi dukun-dukun, mendatangi yang berbau-bau mistis, kesyirikan. Disuruh ini mau sama dukunnya, disuruh itu mau sama dukunnya. Dan mereka tidak punya pegangan tentang itu karena tidak dididik dari kecil oleh orang tua mereka, ya, terlebih at-tauhid. Orang tua mereka mengeluarkan uang tidak sedikit untuk les musik, les main bola, les macam-macam, pelajaran ini, pelajaran itu, ilmu-ilmu dunia yang tidak pernah mereka berikan itu untuk ilmu akhirat, untuk ilmu agama. Nah, yang kemudian tentunya si anak karena tarbiyah dari orang tuanya seperti itu, dunia dan dunia, itulah yang mereka jalani selama hidup mereka. Tidak mengerti tauhid, tidak mengerti Al-Quran, ya. Fa nas'alullah al-afiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man aman wa tabghunaha iwaja. Wahai ahlul kitab, katakanlah, wahai ahlul kitab, kenapa kok kalian menghalangi orang-orang dari jalan Allah? Orang yang beriman kalian halangi mereka dari jalan Allah, tabghunaha iwaja, kalian inginkan mereka itu menyimpang. Yang paling diinginkan oleh setan, ya, oleh iblis dari kalangan manusia dan jin untuk murtad adalah ahlus sunnah yang mereka memegang agama mereka. Jadi dahsyat syubhat, fitnah syahwat, ya, gencar agar kaum muslimin murtad, ya, terlebih ahlus sunnah wal jamaah yang belajar ilmu agama anak tersebut sejak kecil. Orang tuanya mengarahkan anak-anaknya belajar ilmu agama, menghafal Al-Quran. Nah, gimana biar orang tua dan anak ini murtad? Ini oleh ahlul kitab. Ini sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dulu belum ada media-media seperti sekarang. Tapi cara-cara mereka untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah itu sudah ada. Ya, terlebih sekarang. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man aman tabghunaha iwaja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya? Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum. Wahai orang yang beriman, andaikan kalian mengikuti sebagian kelompok dari ahlul kitab, mereka bisa memurtadkan kalian dari jalan Allah. Ya, ingat ini.
kedengkian ahlul kitab kepada kaum muslimin dan sampai sekarang. Dan mereka berhasil, bukannya nggak ada hasil. Kalau dibilang sudah 75% atau 80% keberhasilan mereka. Coba, banyak loh sekarang ini orang-orang yang sudah umurnya 60 tahun nggak bisa baca Quran. Bahkan nggak bisa membedakan mana Al-Quran atau surat kabar berbahasa Arab. Misal surat kabar atau tulisan Arab HVS, isinya mah tentang terjadi ledakan di Libanon, kata Al-Quran. Hanya dengan tulisan bahasa Arab dikatakan itu apa semuanya adalah Al-Quran. Karena nggak bisa bedakan, nggak bisa baca, tidak bisa membedakan mana nun, mana ba, titik satu di atas, titik satu di bawah. Keberhasilan mereka orang-orang kufar dalam membuai kaum muslimin, orang tuanya, kakeknya dari kakeknya, orang tuanya, kemudian nih anaknya nih si anaknya, cucunya, begitu. Nasallallahu alaihi. Nah, kita kembali ya. Jadi si anak ini ketika mereka masih bersih, belum muncul bisikan setan untuk mereka mencoba sesuatu yang itu haram atau maksiat. Setan itu bermacam-macam, ya, bermacam-macam makarnya, hembusannya, tiupannya kepada anak-anak kaum muslimin. Gak pasti anak-anak ya. Ya, terlebih yang disebutkan di sini al-murahiqun. Murahiqun ini adalah anak yang baru beranjak dewasa, baru beranjak remaja. Nah, sebelum anak itu mencapai usia segitu, belum remaja, penuhi dulu kolbu mereka itu dengan ilmu-ilmu agama, dengan hafalan-hafalan Al-Quran, hafalan-hafalan hadis Nabi SAW, yang dengan itu mereka mempunyai pegangan nanti. Nah, apa saja insyaallah. Wa qad harisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'lim sighari sahabah wa hum fi hadhihi al-marhalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersungguh-sungguh untuk mengajarkan, hirs. Rasulullah fokus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian lebih untuk mengajarkan, ya, ta'lim itu mengajarkan sighari sahabah, anak-anak sahabat di umur sebelum umur murahiqun, sebelum umur remaja. Memberikan pelajaran agama, memberikan akidah, ya, tauhid. Fokus perhatian Rasulullah SAW lebih. Fa'an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mana sih dalilnya? Rasulullah SAW memang betul-betul tidak menyia-nyiakan pelajaran untuk mereka ini. Maksudnya mengajarkan anak-anak yang usianya bahkan 10 tahun ke bawah, ya. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, suatu hari aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk di belakang apa ini, kuda atau keledai. Tidak disebutkan di sini. Nah, suatu hari aku duduk di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, faqala ya ghulam inni uallimuka kalimat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akidah, tauhid. Ini sedang berduaan nih Rasulullah dengan Abdullah bin Abbas. Yang sebelum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk Abdullah bin Abbas dan berdoa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia ilmu yang luas dalam agama ini dan berikanlah dia ilmu tafsir Al-Quran. Ini doa Rasulullah untuk Abdullah bin Abbas. Ya. Nah, mudahlah orang tua dalam mendoakan anak-anaknya. Sedikit-sedikit doakan kebaikan, sedikit-sedikit doakan kebaikan. Ya. Dengan si anak ini diajarkan juga doa oleh orang tuanya. Di antaranya doa
minta hidayah, dibukakan hidayah. Mana doa terbaik minta hidayah itu di mana, Abu Ubaidillah? Nah, Masya Allah, jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Yaitu ketika seorang muslim membaca di salatnya ihdinas siratal mustaqim, dia baca betul-betul mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diajarkan surat Al-Fatihah ketika salat pun, dalam duduk di antara dua sujud ada Allahumma hdini. Ya. Minta hidayah. Nah, selain orang tua mendoakan anaknya, si anak ini pun banyak terus doa hidayah agar betul-betul terbuka hatinya. Mudah dia untuk taat, dipersulit dia untuk bermaksiat, dipersulit dia untuk durhaka sama orang tuanya, dipermudah dia untuk selalu patuh dan taat. Karena memang orang tua nggak ada yang nyuruh untuk maksiat ya, kalau orang tuanya benar gitu ya. Orang tua ingin anaknya jadi soleh, patuh. Ada arahan-arahan dari orang tua, hafalkan ini, belajar ini, patuh. Bentuk bakti seorang anak kepada orang tua. Nah, mudah agar yang demikian itu terbuka di hati seorang anak ini dengan orang tua mendoakan dia dan dia pun berdoa juga. Nah, tadi ya, Rasulullah SAW mendoakan tadi siapa? Abdullah ibn Abbas. Sebelum itu, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan tauhid. Aku suatu hari di belakang Rasulullah SAW dan kemudian berkata, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ya, dalam riwayat yang lain kalau nggak salah ini alal himar, di atas keledai Rasulullah SAW. Ya, jadi pemuka kaum, orang yang mempunyai pangkat tertinggi di dalam Islam, Rasul, Nabi terbaik Allah Subhanahu wa taala, enggak gengsi naik legenda backjul nyano karena itu. maksudnya ontel lah, sepeda ontel tahu ya, ontel sepeda lama. Enggak, sebagian orang ada gengsi, enggak boleh kayak gitu. Nah, ya, dia harus mencontoh Nabi SAW. Itu Muslim. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk Al-Quds, masuk tanah Palestina, masuk tanah Quds, itu dengan mengendarai keledai, kakinya sampai ke tanah, saking tingginya Umar dan pendeknya keledai itu sampai ke tanah kaki Umar bin Khattab. Berkata Abu Ubaidah, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kenapa enggak pakai birdhon? Mersinya lah, mersinya zaman sekarang. Itu birdhon, kuda yang jalannya tuh membusung. Ada kuda nutungkul jalannya, ayah kuda dadanya ke depan dia, kepalanya atas terus. Namanya birdhon. Ya, ya Amirul, kenapa enggak pakai birdhon? Kita dilihat oleh orang Romawi nih. Ya. Untuk menunjukkan kita ini izzah, untuk menunjukkan kita ini mulia, hebat, pakai birdhon dong, baju tambalan lagi Umar bin Khattab, satu baju 12 tambalan, pakai baju yang bagus. Apa kata Umar bin Khattab? Lau qalaha ghairaka ya Abu Ubaidah, andaikan yang baru saja engkau katakan, andaikan yang mengatakan itu bukan engkau wahai Abu Ubaidah, laqad azzanallahu bil Islam. Karena Allah sudah memuliakan kita dengan Islam, bukan dengan birdhon, bukan dengan baju-baju mengkilat-kilat. Enggak. Azzanallahu bil Islam. Itu kata Umar bin Khattab. Allah sudah muliakan kita dengan Islam. Ya, ini Umar tuh cuma punya dua baju, satu dipakai musim panas, satu dipakai musim dingin. Kalau musim panas agak tipis sedikit, ya kalau musim dingin agak tebal sedikit. Nah, setiap bajunya ada 12 tambalan. Itu Amirul Mukminin.
Itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Baik. Kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Di saat perjalanan singkat itu antara Rasulullah dengan Abdullah ibn Abbas, anak yang baru berumur 10 tahunan lah pada saat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyia-nyiakan ta'lim. Apa ta'lim? Ngajar. Ta'lim itu artinya ngajar. Kalau belajar artinya apa? Ta'allum bahasa Arabnya. Tadi kan di atas sebutkan wa huwa sinnu dhahabi li ta'allum. Usia 7 tahun itu usia emas untuk dia belajar ta'allum. Paham ya? Nah, ketika ketika Rasulullah SAW dengan Abdullah bin Abbas berduaan seperti itu, Rasulullah SAW tidak menyia-nyiakan waktu untuk mengajar Abdullah ibn Abbas. Apa kata Rasulullah SAW? Ya gulam, wahai Abdullah, inni u'allimuka kalimat. Gulam, wahai nak, gitu. Gulam tuh kalau bahasa Indonesianya wahai nak, kayak gitu. Jadi betul-betul kalimat orang tua kepada anak ya. Wahai Abdullah, inni u'allimuka kalimat. Aku sekarang mau mengajarkanmu beberapa kalimat, beberapa kata. Ingat ya. Ihfazillah yahfazka. Subhanallah. Ini yang pertama. Jagalah olehmu Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini luar biasa ini. Ini sudah diajarkan umur 10 tahun kayak gini. Ini bukan suatu hal yang berat. Ya. Ihfazillah yahfazka. Jagalah olehmu Allah, maka Allah akan menjagamu. Jaga Al-Quran, jaga sunnah, jaga perintah-perintah Allah, tunaikan. Jaga larangan-larangan Allah, jauhi. Allah akan menjagamu. Ini penjagaan Allah yang khusus untuk wali-walinya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum. Andaikan kalian menjaga agama Allah, menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Allah bersama orang-orang yang seperti ini, yang menjaga agama Allah, yang menolong agama Allah. Allah lindungi mereka. Allah beri pertolongan mereka. Nah, seperti ini. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah olehmu Allah, maka Allah akan selalu ada di hadapanmu. Ya. Terkadang sebagian orang kayak gini cara berpikirnya, ini orang udah gede. Aduh, saya kalau baca Quran habis waktu. Buku sholat sunnah lagi habis waktu. Pekerjaan masih banyak. Kerjaan masih banyak, harus ke sini, harus ke sana, harus menyelesaikan dokumen ini, dokumen macam-macam. Gak akan ada waktu, gak akan tembus ya. Tetapi apa? Kalau ihfazillah tajidhu tujahak. Andaikan engkau jaga Allah, engkau tunaikan apa yang Allah inginkan darimu, maka Allah akan permudah urusanmu. Allah akan permudah yang harusnya diselesaikan dalam waktu 5 jam, 6 jam, sepekan. Allah akan mudahkan urusan, gak nyampe sejam selesai. Yang harusnya sepekan gak nyampe 2 hari, 3 hari selesai. Ya, tunaikan keinginan Allah, yaqdillahu hajatak. Allah akan tunaikan keinginanmu. Ini ihfadillah tajidhu tujahak. Seperti itu. Ya. Jaga agama Allah, Allah akan permudah urusanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau berdoa, berdoalah hanya kepada Allah. Ini tauhid semua nih. Apabila engkau berdoa, berdoalah kepada Allah. Apa hukum berdoa kepada selain Allah, Nasir? Syirik. Karena doa adalah, mana dalilnya? Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ketika berdoa kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa, ke Jibril,
ke Abu Bakar, ke Umar, ke Imam Syafi'i, ke Syekh bin Baz doa, maka itu adalah syirik. Jelas ini? Kata Rasulullah, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau berdoa, berdoalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau minta pertolongan, maka mintalah hanya kepada Allah. Minta pertolongan yang tidak dimampu oleh manusia ini. Minta tolong biar sukses pekerjaannya, selamat perjalanannya. Ya. Minta pertolongan yang seperti ini tidak boleh kepada makhluk. Harus minta kepada Allah. Nah, ini ada faidah ya, tulis dari Syekh Abdul Razak. Ayat atau surat terbaik, surat apa? Surat terbaik dalam Al-Qur'an surat apa? Surat apa? Ukasha. Hah? Enggak. Al-Fatihah. Ditulis ya, ditulis. Surat terbaik di dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Fatihah. Dan inti dari surat Al-Fatihah itu ayat yang mana? Ayat yang mana, Ami Saleh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat pertengahan di surat Al-Fatihah. Sampai 4 jilid Ibnu Qayyim menulis menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu ayat 4 jilid. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah kami beribadah ya Allah. Ghayah, itu tujuan kita hidup. Tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Kita nggak bisa mengangkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah tanpa al-aun dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah. Karena itu langsung digandengkan oleh Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkaulah kami minta tolong ya Allah. Minta tolong untuk mewujudkan tujuan kami diciptakan. Tujuan kami diciptakan untuk beribadah. Nggak bisa kami beribadah kecuali dengan aunmu ya Allah. I'anah darimu ya Allah. Pertolongan darimu ya Allah. Karena itu sebaik-baik doa adalah meminta pertolongan kepada Allah. Nggak akan lurus orang mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa pertolongan dari Allah. Doa minta pertolongan ditulis. Doa minta pertolongan kepada Allah ditulis, ada 3 diantaranya. Ya, maksudnya diantaranya 3. Yang pertama adalah Bismillah. Subhanallah. Ya, Bismillah itu adalah doa minta tolong. Selain doa minta berkah, kan gitu sudah kita bahas ya. Bismillah adalah ba di sini litabarruk walil isti'anah, minta berkah dan minta pertolongan. Kita minta tolong, bismillah. Makanya ketika naik kendaraan, bismillah awali. Ya, yang pertama minta tolong. Yang kedua adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Ini kita minta pertolongan, zikir minta tolong pada Allah. Kita beristi'anah pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Enggak bisa ngomong saya ini, enggak bisa berdiri salat kecuali kekuatan yang kau berikan ya Allah. Enggak bisa saya keluar dari rumah ini untuk terhindar dari maksiat kecuali engkau penghalangnya ya Allah. Ya, persulit aku untuk bermaksiat ketika keluar dari rumah. Kan itu doanya ya enggak? Doa la haula wala quwata illa billah kan doa keluar rumah kan itu. Di antaranya dipermudah hendaknya ketika dia keluar rumah untuk yang baik-baik oleh Allah. Dipersulit, dibentengi untuk kita bermaksiat. Itu makna la haula, tidak ada benteng, tidak ada sekat, tidak ada hijab, tidak ada penutup antara aku dengan maksiat kecuali hanya darimu ya Allah. Wala quwwah, tidak ada kekuatan yang bisa membuatku taat kepadamu ya Allah kecuali hanya darimu ya Allah.
Yang ketiga, kata Syekh Abdul Razak, adalah tawakkaltu 'ala Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal, bergantung hanya kepadamu ya Allah. Kita minta tolong nih, ya. Kita ini nggak ada apa-apanya. Jangan menganggap kita ini punya power, kekuatan, punya kemampuan. Nol. Kalau bukan kekuatan yang Allah kasih kepada kita, kalau bukan taufik, kalau bukan i'anah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Subhanallah. Ini luar biasa ini hadis ini nih. Ketahuilah wahai Abdullah, ketahuilah Abdullah. Sesungguhnya umat ini seluruhnya bermiliar jumlah mereka, bersatu padu mereka, mau menjadikanmu sebagai pemimpin atau mau memberi manfaat, melimpahkan harta kepadamu, memberikan manfaat apapun kepadamu, lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu laik. Mereka enggak bisa buat apa-apa kecuali yang sudah Allah tulis untukmu. Gak ada artinya manusia sebanyak apapun itu. Kalau tidak ada kehendak Allah, tidak ada tulisan di Lauhul Mahfuz, tidak akan berarti apa-apa upaya mereka itu. Wa in ijtama'u ala ayyadurruk bi syai' lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan andaikan mereka semua berkumpul untuk memberi mara bahaya kepadamu, mereka ingin membuat makar kepadamu, dengan apapun itu, lam yadurruk, mereka enggak akan mampu kecuali sesuatu yang sudah Allah tulis untukmu. Nih coba, ini tauhid, orang ini enggak ngerti. Banyak orang enggak ngerti. Kalau orang sudah mengerti kalimat ini, yang dia ingat semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tawakal kuat kepada Allah, enggak ada yang dia takuti lagi. Ya. Dalam sisi rizki, usaha, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, diangkat pena, sudah terangkat pena, sudah kering lembaran takdir. Sudah diangkat pena 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Sudah ditulis lembaran pena kayak kita duduk nih. Di masjid ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. Ya. Enggak ada yang lain. Mau ada yang datang mungkin saudara kita pun tertahan. Ieu budakna mewek, ieu budak meuli baso heula, meuli naon. Tertahan. Sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Ada wajah-wajah ganteng, ada Nasir, ada Ukasyah, Hudzaifah, Masya Allah. Lama sakit Hudzaifah ya. Allah yashfik tahurun insyaallah. Nah, sudah kering, tinta di Lauhul Mahfuz sudah kering, nggak akan berubah lagi maksudnya. Mau membuat makar sedahsyat apapun makar mereka, tidak tertulis itu di Lauhul Mahfuz, nggak akan kesampaian. Dari subuh sampai subuh lagi kita kerja, cuman dapat 5.000 kengengna moal langkung tina eta. Ya. Ada seorang cuman kerja 1 jam, takdir dia dapat 10 juta, cuman 1 jam 10 juta untuk dia. Takdir sudah kering, lembaran apa namanya? Takdir sudah kering. Pena sudah diangkat. Kapan itu? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Hadzal haditsul azimul ladzi yaqulu anhu Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Hadzal hadits yatadamman wasaya 'azimah wa qawaid kulliyah min ahammi umurid din. Hadis ini luar biasa agungnya sampai berkata Ibnu Rajab rahimahullah, hadis ini mengandung wasiat-wasiat yang sangat agung dan kaidah-kaidah yang mencakup perkara agama yang sangat penting. Ini wajib hafalnya kalau tulab ya,
Hudzaifah harus hafal. Harus hafal. Kalau Taufik hafal harus wajib. Saleh, Ukasyah, Nasir, besok story kemana ya? Aba Unik kalau bisa, ini penting ini. Abu Jundub apalagi harus hafal nih. Semua abang ya harus hafal nih bang. Ini luar biasa. Qaidah. Jadi qaidah itu kalimat singkat, maknanya itu berjilid-jilid kitab. Itu namanya qaidah. Kalimatnya nggak nyampe satu baris, tapi maknanya itu berjilid-jilid kalau itu diurai. Ya. Allamahu Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma wa huwa gulamun lam yablughul hulum haitsu innahu wulida qabla al-hijrah bi 3 sinin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid tadi, ucapan tadi, ifadillah ya ifadillah tajidu tujahak, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, dan sampai akhir. Itu Rasulullah ajarkan kepada seorang anak yang belum remaja, belum balik, ya bulughul hulum, belum hulum dia, belum balik. Karena Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah. Ya, Rasulullah meninggal pun Abdullah bin Abbas belum balik. Wa qad 'allama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Hasan du'a al-qunut. Fa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر وعمره إذ ذاك أقل من 10 سنين لأنه ولد سنة 3 من الهجرة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan Hasan siapa di sini? Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib, doa kunut, diajarkan doa kunut. Coba, diajarkan doa kunut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Hasan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkanku beberapa kalimat yang aku baca ketika kunut witir. Diajarkan anak bukan hanya sholat tahajud. Ini umurnya belum 10 tahun. Lahir tahun 3 Hijriah. Tahun 3 Hijriah. Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah. Umur baru 7 tahunan lah. Umur 7 tahunan atau di bawah itu bisa jadi kan? Kita nggak tahu apakah seberapa bulan sebelum Rasulullah meninggal, ya 7 tahun lebih. Ya, atau pada tahun 10 ya baru 7 tahun. Bisa jadi di bawah itu. Yang Rasulullah ajarkan adalah doa kunut witir. Berarti apa? Bukan sholat tahajudnya bahkan. Itu sudah biasa bagi mereka berarti. Tetapi ada zikir yang dibaca ketika kunut witirnya. Di akhir sholat tahajud itu ada witir. Tahu mereka witir berapa rakaat? Tahu anak kecil. Apa yang dibaca ketika witir? Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Itu yang dibaca ketika kunut witir. Rasulullah baca ketika kunut subuh, iya benar apa yang Rasulullah baca. Allahumma alaika bi Zakwan wa Ri'lan. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, turun binasakanlah orang-orang Quraisy. Ya Allah, binasakanlah kaum Zakwan. Isinya tentang itu kalau kunut subuhnya Rasulullah SAW, bukan Allahumma hdina fiman hadait. Kalau Allahumma hdina fiman hadait, Rasulullah baca atau diajarkan dibaca ketika kapan itu? Kunut witir. Ya. Kalau kunut subuh, maghrib ada itu kunut apa namanya? Kunut nazilah. Kenapa Rasulullah SAW doanya agar turunkan bencana kepada orang Quraisy, bencana kepada Ri'lan, kepada Zakwan? Kenapa? Karena mereka membunuh kaum muslimin, menindas kaum muslimin. Di saat itu ada namanya kunut nazilah. Ya, kunut yang dibaca di setiap sholat 5 waktu, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apakah Rasulullah SAW melakukan kunut subuh terus? Tidak pernah. Bahkan sebagian sahabat mengatakan itu bid'ah. Ya, mengatakan yang melakukan kunut subuh Allahumma hdina fiman hadait seperti itu tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas ini insyaallah. Baik. Nah, ana qadarullah mau
tadi rencananya mau menyelesaikan sholat. Yang paling penting diajarkan adalah sholat. Anak itu umur 7 tahun, dia sudah harus mempunyai tanggung jawab. Sholat dari umur 7 tahun, enggak melihat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat, baik sholatnya, baik nanti semuanya. Enggak benar yang satu ini, susah yang lainnya. Nah, alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.